Ketika engkau dalam masalah pekerjaan, engkau ada dalam masalah apapun saudara, ayo cari Tuhan. Ya, duduk di kaki Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Pakai imanmu. Kalau iman kita mati, bagaimana mungkin kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan buat kita? Tapi saya bersyukur waktu itu kita taat. Mengikut Tuhan harus dengan iman. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Artinya apa? Waktu kita hidup mengandalkan kekuatan kita dan hikmat kita sendiri, bahkan orang lain, itu berarti kan kita nggak pakai iman. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Harus pakai iman. Ayo aktifkan imanmu saudara. Jangan biarkan iman kita mati sehingga kita tidak melihat perkara-perkara supranatural yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Ya, ayo hidupkan imanmu. Memang kita akan melewati banyak perkara, tetapi ketika imanmu itu hidup, engkau perbesar kapasitas imanmu dengan mempercayai firman Tuhan, engkau akan melihat hal-hal yang wow, luar biasa. Iman itu turut bekerja, sorga itu turut bekerja ketika imanmu itu hidup saudara. Saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau datang kepada Tuhan sebagai orang-orang yang datang dengan iman yang besar, iman yang menyembuhkan, iman yang menyelamatkan, iman yang memulihkan ekonomi keluargamu? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu tetaplah percaya. Keadaan boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Anugerah Tuhan melimpah atas setiap kami. Kami percaya Bapak, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami hari ini. Kami berdoa mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami dan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, seluruh jemaat. Iya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, mau di Indonesia, mau di Australia, mau di Melbourne, di Amerika, dimanapun, satu hal yang Tuhan mau dari hidup kita adalah supaya kita ini mencapai yang namanya rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Waktu kita mati, satu saat nanti Tuhan tidak akan bertanya hartamu berapa, rumahmu berapa, ya, apa yang sudah kamu capai di dunia ini. Itu semua tidak akan ditanyakan oleh Tuhan. Jadi jangan terlalu getol mengejar hal-hal yang terlihat mata, karena semua itu satu saat nanti Tuhan gak akan tanya. Tapi ketika kita menghadap satu saat nanti, entah karena kita mati atau Tuhan datang, ya, yang akan Tuhan tanya adalah apakah engkau selama ada di dunia melakukan kehendak-Ku. Amin. Saya juga, pelayanan saya itu interdenominasi gereja saudara. Ya, jadi ya di dalam pelayanan saya banyak jemaat tuh orang Katolik, orang Buddha, orang ya dari berbagai agama, tapi mereka mendengarkan tentang firman Tuhan. Dan ya kita selalu sering berkata, oh gereja A yang lebih benar, gereja B, gereja C. Tapi percaya nggak? Saya selalu berkata begini, kalau Tuhan datang, Tuhan tidak akan ngomong begini, yang GBI sebelah kanan, yang Katolik di tengah, HKBP di pinggir, yang ini di situ. Kagak. Kalau Tuhan datang, dia cuma berkata begini loh, ayo yang melakukan kehendak-Ku, kamu adalah murid-Ku. Denominasi apapun gereja kita, kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, maka nama kita tidak akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Tapi ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, itulah yang akan membuat kita ini dikenal oleh Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, aku melatih tubuhku dan berusaha menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Ternyata satu-satunya hal yang bisa bikin kita ditolak sama Tuhan, kalau kita nggak melatih tubuh kita dan membiarkan daging kita menguasai kita. Bayangkan saudara, sekelas Rasul Paulus itu takut ditolak Tuhan loh. Tapi kita pede tuh, masuk surga pasti, karena Yesus sudah mati bagiku. Sementara Rasul Paulus yang hidupnya tiap hari menderita karena nama Yesus,
Dia bilang, aku karam kapal karena nama Yesus. Aku dipenjara karena nama Yesus. Tiap hari aku berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Itu masih ngomong takut ditolak sama Tuhan. Tapi orang Kristen zaman now tidak. Pede masuk surga tuh. Iya kan? Pede sekali. Mati tabrakan, kecelakaan, mabok. Di petinya ditulis, sampai ketemu di Yerusalem baru. Matinya tabrakan karena mabok. Tapi pede banget katanya mau ketemu di Yerusalem baru. Di Yerusalem lama aja kau tidak diterima. Apalagi di Yerusalem baru. Ya, banyak sekarang begitu saudara. Hello, ayo kita mulai perbaiki iman kita. Bertobat saudara. Supaya mau dimanapun kita berada, kita menggenapi kehendak Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu saudara bangsa pilihan. Tapi mereka keras kepala, tegar tengkuk. Ya, ketika akhirnya mereka dibawa dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya. Mereka itu banyak yang mati di padang gurun. Angkatan pertama yang keluar dari Mesir itu dibunuh semua sama Tuhan di padang gurun. Tidak boleh masuk tanah perjanjian. Hanya yang lahir setelah generasinya Yosua itu yang boleh masuk. Ya, kenapa saudara? Karena mereka ini keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau bertobat. Padahal mereka itu bangsa pilihan. Tapi dibunuh Tuhan enggak? Dibunuh Tuhan. Sejarah bangsa Israel ketika mereka keluar, saudara tahu kan sejarahnya bangsa Israel itu dari mana? Siapa? Siapa nenek moyangnya Israel itu, siapa namanya? Yang lulus sekolah minggu. Ayo angkat tangan, saya kasih sepeda di sana di luar, ada sepeda itu. Ambil saja itu sepeda gratis ya. Nenek moyangnya Israel itu siapa? Nih, enggak lulus sekolah minggu 5 ini, anak angkanya ini. Iya. Awal Yakub, ya. Yakub itu kemudian namanya berganti menjadi Israel. Catat ya, nanti kalau tanya pendeta, nenek moyangnya Israel siapa? Jangan bilang Abraham. Ya, itu kejauhan. Jadi sejarahnya pertama kali kan Yusuf itu dibenci sama keluarganya karena Yusuf dapat mimpi. Yusuf adalah anak Abraham. Yusuf anaknya Yakub, salah satu dari suku Israel. Jadi ceritanya pada waktu itu mereka berdiam sudah di tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan mau beri buat mereka. Tiba-tiba Yusuf itu dapat mimpi, dia nanti akan menjadi besar, bahwa keluarganya akan tunduk menyembah dia. Lalu saudara-saudaranya itu benci. Kok enak banget lu ngomong kita harus tunduk sama kau lebih berhasil, kau lebih sukses. Ya biasa dalam keluarga, kalau ada keluarga lain yang berhasil, yang namanya iri. Ya banyak di keluarga-keluarga begitu. Ya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya itu namanya roh sirik. Lalu akhirnya Yusuf mereka mau bunuh, tapi kalau itu mereka bilang kalau kita bunuh kita nggak dapat duit, mending jual lah supaya kita dapat duit. Makanya banyak keluarga itu bisa jual orang, bisa jual keluarga. Ya biasa begitu, demi uang semua dihalalkan. Akhirnya Yusuf dibuang. Ya, dan akhirnya dia dijual sebagai budak ke Mesir. Sampailah Yusuf di rumah Potifar. Tapi bagian dari drama tentang pembuangan Yusuf ini ternyata masuk dalam skenario Tuhan. Kalau hari ini kau dibuang, kau direndahkan, jangan takut karena itu masuk dalam rencana Tuhan. Di dalam mereka itu akhirnya mencari kehendak Tuhan, dan kita tahu bersama akhirnya Yusuf itu dibuang ya ke Mesir, sampailah dia ke rumah Potifar. Di sana dia dihina, difitnah akhirnya sama tante Potifar ya, yang adalah juga tante girang. Ya, ini tante Potifar ini tante girang memang ya. Dia suka sama cowok ganteng yang muda, berondong kalau bahasa Indonesia. Ya, nggak tahu bahasa sini itu apa. Tapi akhirnya dia difitnah karena dia menolak berbuat dosa. Ya, akhirnya Yusuf difitnah, katanya dia itu gini-gini mau memperkosa tante Potifar. Dan Yusuf
Sebenarnya orang Alkitab berkata, karena Yusuf hidup benar, hidup kudus, taat sama Tuhan, sehingga Potifar mempercayai dia dalam segala hal. Dan waktu itu kan Potifar sebenarnya tahu hidup Yusuf ini benar, baik, makanya dia kasih kepercayaan. Dan saya juga tahu, pastilah Yusuf tahu siapa istrinya kan. Yang paling tahu istri itu siapa? Suami orang. Yang paling tahu istri siapa? Ya, suami. Yang paling tahu suami siapa? Istri, karena orang paling dekat. Potifar tuh tahu jenis istrinya ini jenis istri macam apa tuh, kalau sampai dia akhirnya berani menggoda Yusuf, kata Alkitab. Tapi di satu pilihan, dia harus menetapkan siapa yang harus dihukum nih. Kalau dia menjatuhkan istrinya, ya dia menjatuhkan martabat keluarganya. Kita ada di dunia tipu-tipu. Dan seringkali Tuhan izinkan orang benar itu mengalami penindasan dan penderitaan. Potifar tahu banget siapa yang berdosa. Dia kenal siapa istrinya ini jenis tante girang yang gak bisa lihat cowok ganteng. Dia juga tahu siapa Yusuf, orang benar yang hidup taat sama Tuhan. Tapi di satu sisi saat itu dia terpojok dan dia harus menentukan pilihan. Dan terpaksa dia memilih untuk membenarkan istrinya dan menyalahkan Yusuf. Dan akhirnya Yusuf masuk penjara. Tapi memang tidak ada jalan lain untuk Yusuf bisa sampai ke istana raja selain lewat pintu penjara. Amin, saudara. Yusuf tahu benar rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita ini nggak akan menjadi orang yang gampang menyerah. Untuk bisa menggenapi rencana Tuhan itu tidak mudah memang. Tapi percayalah, kita berkata Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja. Yusuf tahu tidak ada cara lain untuk dia bisa masuk ke dalam rencana Tuhan sampai ketemu dengan raja selain lewat pintu penjara. Tidak selamanya pintu menuju kepada rencana Tuhan yang sempurna atas hidup kita itu adalah pintu yang enak. Tuhan bisa nggak langsung ketemukan Yusuf dengan Fir'aun tiba-tiba lewat ordal, ya? Kan hari-hari ini banyak manusia mencari ordal, ya, kenalan orang dalam. Di surga tidak ada ordal. Harus melalui pintu Tuhan Yesus, jalan keselamatan dan kehidupan. Dan akhirnya Yusuf dia di penjara, ya dia jalani semua yang harus dia jalani di hidup ini untuk bisa menggenapi rencana Tuhan. Sekalipun itu pahit, jalanilah dengan ucapan syukur. Tapi tetap lakukan ketaatan kepada Tuhan, jangan belok ke kanan dan ke kiri, supaya kita mengalami dan sampai pada tujuan. Banyak orang Kristen tidak sampai-sampai pada tujuan ilahi. Kenapa? Kebanyakan bikin jalan sendiri. Ya, padahal dia tidak kerja di PU Bina Marga, tapi dia bikin jalan. Ya, jangan bikin jalan sendiri. Karena Tuhan yang paling tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Dan setan selalu menawarkan jalan pintas. Karena memang manusia cenderung suka yang instan, saudara. Ya, mie instan itu enak. Ya, masaknya cepat, bumbunya juga sedap. Tapi tidak baik buat kesehatan. Ya, di sini pasti tahu semua Indomie ya. Indomie itu di mana-mana, saudara. Orang Indonesia itu kalau pergi kemana-mana, mau ke Kutub Utara kemana, saya ke Alaska, pergi ke supermarket yang saya cari Indomie, karena itu bisa menyelamatkan sih. Ya, ada sampai di Kutub Utara ada, saudara, itu Indomie. Ya, tetapi yang instan tuh enggak bagus. Makanya beda tentara kalau makan daging sama makan mie instan tuh beda nyanyinya. Kalau makan daging dari Sabang sampai Merauke. Kalau makan Indomie dari Sabang sampai Merauke. Ya kan?
Dari Sydney sampai ke laut, Indonesia tanah airku. Apa? Indomie selir. Hafal tuh pada ya. Jangan suka makan yang instan, nanti nyanyinya beda. Ya, kita kalau mau jadi Kristen instan, pengen semua yang mudah, yang enak, juga beda. Imanmu ndak kuat. Kita nggak suka proses, tapi Tuhan suka dengan proses. Dan ingat, makin cepat engkau berespon dalam kebenaran, makin cepat prosesmu selesai. Tapi semakin lama kau bergutat dengan dirimu, dengan Tuhan, dengan protes, makin lama juga proses itu sampai. Karena di balik setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, sebenarnya Tuhan cuma mau satu hal, agar kita ini belajar hidup dalam ketaatan. Cuma itu aja saudara. Jadi jangan bikin jalan baru. Karena kita bilang, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Karena aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi orang Kristen nggak suka lama. Kok lama ya prosesnya? Yusuf, kok aku jadi budak dulu ya? Kok aku begini ya? Katanya aku dapat mimpi besar. Katanya Tuhan itu nanti bikin aku jadi besar. Keluarga aku menyembah kepadaku. Nanti aku akan menjadi penolong buat mereka. Tapi apa yang aku alami? Aku aja jadi budak, sekarang di penjara. Ya, jalani setiap proses Tuhan dengan ucapan syukur. Karena satu saat, kalau engkau tetap di relnya Tuhan, engkau akan sampai saudara di sana. Tapi kalau kau tidak mengerti, kau tidak ikuti, ya maka kau tidak akan pernah sampai. Yusuf tahu bahwa satu-satunya jalan untuk ketemu raja adalah lewat pintu penjara. Akhirnya di penjara dia mulai tafsirin mimpi. Ada orang datang, penjaga istana bilang, itu ada yang mimpi. Mimpinya itu apa ya? Artinya ini. Diterjemahkan, benar semua saudara. Ya. Ada orang tanya sama saya, Bu Debi, Ibu bisa tahu nggak arti mimpi saya? Saya bilang, saya ini bukan Yusuf, saya Debi. Tapi ya bolehlah, kamu mimpinya apa? Dia tulis mimpinya, ini Bu, saya mimpi ini panjang saudara. Belum saya jawab, udah kirim lagi, Bu, tadi malam saya mimpi lagi Bu. Ini apa ya artinya? Belum sempat saya jawab, dia kirim lagi mimpi yang ketiga. Tadi malam saya mimpi lagi. Saya bilang, saya tahu kesimpulannya kau ini kebanyakan tidur. Makanya kau mimpi terus. Jangan kebanyakan tidur, supaya kau tidak banyak mimpi. Kau ini orang setengah mati cari mimpi, kenapa kau tiap malam mimpi? Ya, baru dia tanya lagi sama saya bilang, saya tidak tahu arti mimpimu itu apa. Ya, sebaiknya jangan banyak, supaya tidak mimpi terus saudara. Belum saya diterjemahkan satu, udah tanya satu. Tapi Yusuf dikasih Tuhan karunia. Sampai satu saat Raja Fir'aun itu punya mimpi. Dipanggil ahli mimpi, dipanggil dukun, dipanggil orang pinter yang ada di Mesir. Semuanya angkat tangan. Tidak ada yang bisa menerjemahkan arti mimpinya raja. Perhatikan. Cara Tuhan bekerja untuk membawa hidup kita sampai kepada tujuan Tuhan, itu seringkali tidak terduga. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, ternyata ujungnya menuju maut. Tapi ada jalan yang dipikir orang berliku-liku nggak nyaman, tapi ternyata itu membawa kita pada rencana Tuhan yang sempurna. Yusuf ketemu dengan rencana Tuhan di dalam penjara. Jangan berpikir bahwa untuk menggenapi rencana Tuhan itu wah enak. Iya. Tapi memang Tuhan harus izinkan Yusuf diproses supaya terus karakternya dipertajam, supaya ketika dia diangkat Tuhan dia tidak lupa diri saudara. Karena banyak orang tiba-tiba amnesia ketika diangkat Tuhan, lupa diri, ya, sehingga tidak lagi merasa bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Yusuf menjalani hidupnya pahit di dalam penjara, tapi akhirnya ketika semua tidak ada yang bisa terjemahin mimpinya saudara, lalu ada kepala penjaga penjara bilang sama raja, Raja, di penjara itu ada satu orang yang menerjemahkan mimpi dari teman-temannya. Itu namanya Ucup, ya. Katanya itu namanya Ucup, tapi semua terjemahannya itu
Benar apa yang diterjemahkan. Saya minum dulu, maaf. Acara ini disponsori oleh saudara. Akhirnya ya Yusuf dipanggil ketemu Raja Fir'aun. Yusuf mulai ngomong, arti mimpi raja itu nanti akan datang 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Disinilah raja harus benar-benar safe, harus benar-benar mengamankan semuanya supaya ketika datang masa kesulitan aman. Lalu raja bilang begini, karena kau yang bisa mengartikan, aku angkat kau jadi Perdana Menteri. Kau yang bikin strategi. Saudara, ketika Tuhan mengangkat seseorang, itu kayaknya gampang banget ya. Bayangkan untuk jadi Perdana Menteri di Mesir, itu nggak gampang loh. Harus jadi anggota dewan dulu. Ya toh? Keluarin duit banyak dulu toh, untuk sokok kanan kiri kan. Kampanye toh. Wah, untuk kampanye tuh jadi wakil rakyat tak gampang loh. Tapi kalau tunjangannya naik 50 juta per bulan sih mau sih ya, siapa yang nggak mau ya. Itu nggak gampang. Untuk dapat jabatan itu, orang harus punya pendidikan tinggi dulu. Dia harus sekolah dulu S1, S2, S3, S4, S21 kayak Samsung, S23. Ya, kalau ditempuh lewat jalur normal manusia. Tapi ikut Tuhan, mengalir dalam rencana Tuhan, itu seringkali ada jalan-jalan yang Tuhan tuh bisa persingkat. Yang orang nggak mengerti. Tiba-tiba ketika kita ada di situ, kenapa bisa jadi begini ya? Kok seperti mimpi? Tuhan buat itu seperti mimpi, tiba-tiba aku ada di tempat yang seperti ini. Karena itu saudara, tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ada banyak perkara dalam hidup kita yang tidak hanya bisa terjadi dengan akal logika manusia, yang tidak hanya bisa terjadi lewat ya prosedur manusia. Kalau Tuhan bekerja, ada banyak hal-hal yang bisa terjadi secara supranatural, yang di luar akal logika manusia. Saudara masih percaya mujizat enggak? Masih kan? Jangan sampai kalau udah tinggal di luar negeri udah nggak percaya mujizat loh. Banyak orang begitu. Ya, anak-anak sekolah minggu sekarang karena sudah teknologi canggih, mainnya handphone, ya masih bayi aja sudah kalau lihat anak-anak sekarang di kereta itu saudara, makanya diam, nggak ada suara anak nangis sekarang gini. Itu maknya juga yang kasih dia jadi begitu tuh. Anak masih bayi udah dikasih handphone, maknya pengen tenang toh. Supaya anak ini tenang, kasih aja handphone. Kau sedang meracuni anakmu, stop. Ya, akhirnya anak-anak sekarang banyak nggak percaya Tuhan. Ya, karena apa? Gurunya Google, gurunya AI. Ya, sekarang yang mengajar mereka itu. Jadi ada guru sekolah minggu saudara ngajar di Jakarta ini, bukan di sini. Anaknya pulang, mamanya tanya, tadi belajar apa di sekolah? Tadi guru sekolah minggunya cerita mah apa? Tahu nggak? Waktu itu Musa bawa bangsa Israel keluar kan dari Mesir, terus di depan ada laut mah, terus Musa ambil handphone, terus Musa telepon tentara, terus dibawa helikopter mah, terus akhirnya diseberangkan bangsa Israel, diangkut pakai helikopter. Mamanya bilang, nggak ada loh cerita di Alkitab kayak begitu. Terus anaknya bilang begini, hello, mom please deh, gue ceritain lu yang masuk akal aja lu nggak percaya. Apalagi kalau gue cerita yang diceritain sama guru sekolah minggu itu, hello. Kira-kira lu mau percaya gitu, di depan ada laut, terus Musa ambil tongkat, terus Musa membentangkan tongkatnya, terus laut itu terbelah jadi jalan, hello. Ini terjadi saudara. Banyak anak-anak sekarang sudah nggak percaya dengan mujizat. Mereka nggak percaya dengan hal-hal supranatural. Karena sekarang guru mereka tuh handphone, AI, Google, semua masuk akal. Kalau orang tua tidak mengerti firman dan tidak mengajarkan mereka pada firman Tuhan, ini bahaya. Ya, di sekolah minggu juga satu kali ada anak namanya Yosua, dia lari dari sekolah minggu keluar ke papanya nangis, Pak, kenapa kamu Yosua nangis? Aku dituduh sama ibu sekolah minggu, sama semua teman-teman nuduh aku, ketawain aku, kenapa? Katanya aku robohkan tembok Yeriko. Terus papanya ngomong, hah? Mamanya bilang, tapi kamu gak lakukan itu kan Yos?
Yusuf bilang, kagak lama, aku kan dari tadi duduk di sekolah minggu, aku nggak ngapa-ngapain. Papanya bilang, ya ampun Ma, kayak gitu aja ribut. Tanya kerugiannya berapa, papa bangun lagi. Gara-gara dia pengusaha properti, saudara. Tapi Oon nggak ngerti Alkitab. Bapak Ibu, kalau kau tuh nggak ngerti firman dan kau tidak ajari anakmu firman lebih dini, maka hari-hari ini mereka akan mendapat pengajaran dari luar. Ya, mereka akan menerjemahkan sendiri tentang Tuhan. Saya ini baru berapa hari itu datang di Melbourne, di sini, orang-orang tua pada ngeluh, anak-anak mudanya sekarang tidak mau percaya Tuhan. Dan mereka ngomong sama mamanya, sorry mam, I nggak percaya Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Itu yang terjadi. Banyak anak-anak yang pergi sekolah ke luar negeri itu pulang nggak percaya Tuhan, nggak percaya ada neraka, ada surga. Mereka lebih percaya satu saat alien akan datang menjemput mereka. Loh iya benar, benar, saudara bisa tertawa, tapi ini terjadi, saudara. Jangan biarkan loh. Orang tua harus mengerti firman supaya kau bisa ajarkan anak-anakmu firman. Ya, dari cara hidup kita, ketaatan kita kepada Tuhan itu yang akan menjadi dasar warisan iman buat anak-anak kita. Ya, jangan kau tidak pernah ucapkan firman. Alkitab bilang, catat ini di pintu rumahmu, kasih tahu itu kepada anak-anakmu, ajarkan kepada anak-anakmu waktu kau di jalan, waktu kau di mobil, waktu kau di meja makan, waktu kau duduk, ceritakan tentang Tuhan kepada anak-anakmu. Ya, supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu ada dan imannya kuat dan mereka bisa mencari kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Ya, ini terjadi, saudara, jangan santai. Ya, jangan karena sibuk cari uang, sibuk cari kehidupan lalu kita lupa akan Tuhan. Akhirnya Yusuf menerjemahkan dan ada jalan yang luar biasa yang Tuhan buka. Tuhan yang membuat bagi Yusuf untuk dia mencapai rencana Tuhan yang sempurna. Untuk duduk di kursi jabatan menjadi Perdana Menteri di Mesir itu tidak mudah. Lalu Potifar bilang, Firaun bilang, karena kamu sudah menerjemahkan dan kamu, sekarang saya percayakan kamu bikin strategi. Yusuf bilang, bangun lumbung, sediakan gudang yang besar. Masa 7 tahun kelimpahan kita simpan makanan. Supaya kalau terjadi 7 tahun masa kelaparan, jangan sampai kita ini ya tidak punya apa-apa. Dan akhirnya saudara, ya ketika akhirnya kelaparan datang, Mesir punya persediaan makanan yang banyak. Karena ada seorang Yusuf, orang benar yang diurapi Tuhan, yang menjadi jawaban, yang bisa menyelamatkan sebuah bangsa. Bahkan lewat hidup Yusuf, dia menyelamatkan Israel. Ya, akhirnya keluarganya, Alkitab mencatat saat itu terjadilah kelaparan yang paling besar di seluruh bumi. Dan hanya di Mesir yang ada gandum dan jelai. Dan akhirnya saudara, ya Yakub dan anak-anaknya dengar di Mesir ada gandum. Mereka pergi ke sana untuk membeli gandum. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka tidak lagi kenal Yusuf karena dia sudah pakai jubah kebesaran dan dia sudah tambah ganteng, dia terawat penuh kemuliaan Tuhan. Orang tuh kalau terawat hidupnya ya lebih luar biasa, saudara. Ya, karena dia menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya, keluarganya biasa-biasa aja karena nggak ketemu rencana Tuhan. Jadi mereka tidak kenal Yusuf, tapi Yusuf kenal mereka. Yusuf bilang sama pegawainya, kalau mereka beli kasih, tapi duitnya taruh lagi di bawah, jangan diambil. Lalu mereka mulai tertarik, kenapa ini orang melakukan kami seperti itu? Mereka cerita ke papanya, di Mesir tuh kami beli tapi uang kami dikembalikan, Pak. Ya, kenapa bisa begitu? Nggak tahu. Mereka balik lagi. Lalu Yusuf tanya, kamu dari mana? Dari Kanaan. Kamu berapa bersaudara? Ya, oh kami gini, tapi satu dulu udah mati. Yusuf nangis, saudara. Yusuf bilang, gimana kabar papamu? Baik, masih ada di Kanaan. Ya. Dan akhirnya Yusuf cerita bahwa dia adalah orang yang pernah mereka anggap mati dulu, yang mereka buang.
Yusuf peluk mereka, Yusuf ampuni mereka, dan Yusuf bilang ajak papa untuk pindah ke Mesir. Dan Yakub bersama dengan 70 orang anggota keluarganya dari Kanaan hijrah ke Mesir. Itulah cerita awal kenapa bangsa Israel sampai di Mesir. Sudah tahu anak-anak sekolah minggu? Ya, jadi kalau ditanya siapa nenek moyangnya bapak dari Israel, itu Yakub. Ya, dengan 70 orang keluarga anak cucunya dia pindah ke Mesir. Di sana mereka mulai bekerja. Karena Yusuf adalah orang penting di Mesir, Yusuf kasih fasilitas. Fir'aun pun setuju, karena biar bagaimanapun kau sudah menyelamatkan bangsa kami. Dikasih fasilitas nih Israel, Yakub dan 70 anggota keluarganya. Mereka sejahtera. Akhirnya mereka beranak pinak menjadi sebuah bangsa yang besar. Ketika besar, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Tokoh-tokohnya lebih besar, kehidupannya lebih bagus. Lalu Yusuf mati dan Fir'aun mati. Digantilah raja yang baru, Fir'aun baru naik. Ya, Fir'aun itu bukan nama orang. Ya, itu julukan bagi raja. Fir'aun yang baru naik. Ketika raja baru naik, aturan baru naik juga, undang-undangnya baru. Presiden baru, undang-undang baru. Rekening 3 bulan nggak dipakai, diblokir. Itu undang-undang baru. Ya. Istri 3 bulan tidak berfungsi, diblokir. Suami nggak berfungsi 3 bulan, diblokir. Buat apa hidup kalau nggak berfungsi tuh? Ya, ternyata banyak rekening tidur di Indonesia itu. Ya, rekening cuci uang, cuci baju, ya, yang bisnisnya laundry itu banyak. Ya, saya sempat takut tuh, aduh, ada rekening saya 6 bulan nggak aktif tuh, nggak pernah saya pakai. Isinya 2 juta stok sih. 2.000 saudara, berapa? 200 ya, $200. Tapi kan lumayan toh, bisa buat beli seblak di Indonesia ya. Jadi ya akhirnya aturan baru naik. Tiba-tiba raja mengeluarkan perintah untuk mereka semua dibawa dalam perbudakan kerja paksa. Tapi itu ceritanya lain lagi, nanti bersambung. Hanya sampai di Yusuf saja. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu ya bekerja untuk kita ini bisa menggenapi rencana Tuhan. Saya percaya setiap kita punya rencana Tuhan secara spesifik, pribadi-pribadi. Dan kita harus mencapai itu. Ya, tapi ketika kita mau mencapai itu memang tidak enak saudara. Dan itu tidak mudah. Tapi percayalah Tuhan itu akan turut bekerja. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 7, firman Tuhan berkata di sana begini saudara. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Oke. Yang apa? Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang apa? Penuh pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita ini bersyukur karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kita dibawa kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan saudara. Yaitu buat siapa? Yaitu bagi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita tuh masih menantikan sampai akhir zaman, ya, pengadilan Kristus, baru di situ benar-benar keselamatan itu akan dinyatakan. Jadi jangan terlalu pede dulu, sekarang sudah masuk surga. Ya, supaya tidak nyaman hidup ini dan tidak ada keinginan untuk berbenah diri. Ayo terus berbenah. Ya, karena keselamatan itu baru akan dinyatakan pada zaman akhir waktu kita semua berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus.
Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Akan dinyatakan pada zaman akhir. Tuhan berkata begini, bergembiralah, bergembira akan hal itu, karena kita ini disediakan satu bagian yang nggak bisa cemar, nggak bisa layu, tidak akan binasa. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun apa? Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, kita hari-hari ini hadapi pencobaan, katakan itu biasa. Kalau ada masalah, ya itu tanda bahwa kita ini masih hidup. Amin. Ya, karena yang tidak ada masalah hanya orang mati. Ya, selama masih hidup pasti ada masalah. Kita ini akan berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi maksud dari semua itu adalah apa? Untuk apa? Untuk membuktikan apa, saudara? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga ya kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, jadi hadapi semua pencobaan yang harus kita hadapi, karena pencobaan itu tujuannya untuk apa? Membuktikan kemurnian iman. Hanya orang yang imannya teruji murni yang bisa nanti akan menerima mahkota kehidupan. Karena itu saudara, di dalam kita mencapai panggilan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita di dunia ini, mari kita terus kuatkan hati, minta Tuhan beri kita kekuatan iman, ya jalani semuanya dengan ucapan syukur, jangan bersungut-sungut, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Jadi hari-hari ini saudara, supaya kita nggak tersesat ya, kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegur. Jangan sungkan untuk menegur orang hari-hari ini ya. Kadang kita, aduh saya sungkan, ya nggak apa-apa, kasih tahu dengan kasih. Kalau dia menyesal, maka kita mengampuni. Bahkan ayat yang keempat, Yesus bilang apa di sana saudara? Ya, ayat yang keempat Yesus berkata, ya ayat yang keempat, multimedia tolong bersama dengan saya. Bahkan ya dikatakan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau berapa? 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ada orang bikin dosa sehari 7 kali saudara, lebih banyak dari makan loh. Makan kan kita sehari 3 kali lah ya. Kalau yang agak-agak lapar atau nafsu 4 lah ya, atau 5 lah ya. Ada yang makan 5 kali di sini sehari, ada, apalagi kalau stres ya. Tetapi ini orang bikin dosa sehari berapa kali? 7 ya. Kalau saudara menghadapi orang yang begini, sehari 7 kali dia bikin dosa sama kita, kira-kira apa yang saudara lakukan? Ya, Yesus bilang ampuni kalau dia menyesal, kalau dia bertobat. Kalau dia nggak tobat, tandai aja dia, jangan bergaul dengan dia, daripada saudara tercemar. Ya, kalau dia mengaku bersalah, dia datang bertobat, ya udah nggak apa-apa, kita ampuni. Tapi kalau dia nggak tobat, nggak merasa bersalah, ya udah tandai dia, daripada saudara susah menjaga hati. Ya, iman sudah mau kuat jadi lemah lagi gara-gara orang seperti ini. Lalu saudara di sana di ayat yang berikutnya berkata, kita lihat ayat yang kelima saudara. Ya, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, apa? Tambahkanlah iman kami. Kenapa ada pembicaraan ini saudara soal iman? Tadi di awal kita sudah baca, Yesus mulai bicara tentang penyesatan. Makanya Tuhan bilang, ya jangan sampai imanmu lemah biar kamu gak tersesat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita gak tersesat hari-hari ini? Kuatkan imanmu. Ya, lalu saudara, yang kedua, untuk bisa mengampuni orang, melakukan firman, nggak bisa kalau iman kita lemah. Hanya orang yang memiliki iman yang besar, iman yang kuat, yang sanggup untuk melakukan firman. Ketika murid-murid Yesus mendengar tentang penyesatan, ketika mereka mendengar tentang Yesus bilang ampuni orang yang berbuat salah kepadamu, langsung mereka bilang sama Tuhan, apa? Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, lalu Yesus berkata ayat yang ke-6 di sana dikatakan begini saudara. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantunlah
engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Ketika murid-murid berkata, tambahkanlah iman kami, Yesus bilang, kamu punya iman sebiji sesawi saja, itu sudah memiliki kuasa yang dahsyat. Pertanyaannya saudara sekarang, iman kita ini hidup atau mati? Iman yang besar artinya iman yang hidup. Ya, karena banyak orang mengaku Kristen tetapi imannya mati. Makanya orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa mengalami apalagi melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Kenapa? Karena imannya mati. Saudara, saya mau kasih tahu, terlalu rugi kalau hari-hari ini kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Ada begitu banyak janji yang sudah Tuhan ucapkan di Alkitab. Bagaimana kita bisa mengalami janji-janji itu? Hanya kalau iman kita ini hidup. Nah, saya mau tanya sama saudara sekarang, iman saudara hidup atau mati? Atau setengah mati? Ya. Nanti kita akan sama-sama belajar saudara. Bagaimana iman yang hidup itu? Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Lalu dia bercerita sama saya. Ya, di masa pandemi ini dia juga terkena dampak. Ya, akhirnya ya singkat cerita nggak ada penghasilan. Lalu akhirnya dia nggak bisa bayar kontrakan. Ya, ketika nggak bisa bayar kontrakan, nah ini nih saudara, kita lihat di sini orang ketika menghadapi pergumulan itu imannya hidup atau mati itu terlihat ketika dia mengalami pergumulan. Ya, saya bilang, lalu akhirnya gimana? Ya, saya datang ke seorang teman saya. Lalu ya saya curhat ngomong, saya nggak bisa bayar kontrakan. Akhirnya dia dibayari kontrakannya. Saya mau tanya, itu mujizat? Mujizat atau bukan? Bukan. Karena kita datang kepada manusia meminta pertolongan. Kenapa saudara, orang sering kali tidak melihat mujizat? Karena imannya mati. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan sesamanya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana supaya kita ini hidup diberkati? Kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Iman itu harus hidup, karena Tuhan tidak kelihatan. Kenapa ketika kita mengalami masalah kita cepat cari orang, kita cepat cari pertolongan yang lain? Karena manusia kelihatan. Ya, waktu ada masalah langsung ke penggadaian. Daripada kepada Tuhan lebih baik ke penggadaian. Karena penggadaian itu menyelesaikan masalah tanpa, ya emang benar menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, kenapa? Saya tanya, kenapa kamu langsung lari ke penggadaian? Kenapa kamu gak lari sama Tuhan? Penggadaian kelihatan, Bu, Tuhan tidak Itu susahnya kita mempercayai Tuhan, harus pakai iman. Untuk bisa melihat mujizat dan campur tangan Tuhan dibutuhkan iman yang hidup. Amin. Ya, kalau kontrakan habis lari sama manusia cari pinjaman dibayari orang, engkau tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Ya, saya dulu mengalami saudara, ketika saya dan suami ada di Jakarta, Tuhan panggil kita datang ke Jakarta untuk pindah dari Solo. Lalu kontrakan saya habis waktu itu di Jakarta. Kita belum ada pelayanan tetap waktu itu saudara. Dan secara manusia kontrakan habis, nggak punya uang. Kalau saudara jadi saya di Solo punya rumah, saya di Solo juga pelayanan. Beberapa teman pelayanan di Solo udah ngomong, kalau kalian di Jakarta mengalami hambatan, pulang lagi ke Solo, pintu terbuka lebar. Saya punya rumah di Solo, di Jakarta mau bayar kontrakan nggak ada uang. Menurut logika manusia, apa yang harus kami pilih? Kalau saudara jadi kami juga, apa yang harus kita pilih? Pulang ke Solo, ada jaminan kehidupan di sana. Lalu kami berdoa, tapi karena memang kita sudah dapat panggilan untuk di Jakarta, sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap di Jakarta, tapi Tuhan sudah teguhkan kita bahwa panggilan kita di Jakarta. Tuhan mau bayar kontrakan gak ada duit.
Saya tidak lari kepada manusia, saya nggak cari siapapun, saya tidak menghubungi teman pengusaha, saya nggak cari saudara suami saya atau kakak ipar saya atau saudara saya, enggak. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta tanda gini, Tuhan, kalau memang kami di Jakarta, ini kita nggak ada uang mau bayar kontrakan, kita punya rumah di Solo. Kalau Tuhan berkehendak kita pindah di Jakarta, rumah itu kita iklankan di koran. Dalam waktu 1 minggu kita iklankan, kalau ada yang nawar, karena kita sudah bulat, ya udah berarti kita ini sepakat kita di Jakarta ya. Sepakat. Waktu itu suami saya sempat ngomong, ya nggak apa-apa juga kalau kita lari seperti Yunus. Yang penting kita udah tahu jalan ceritanya. Nanti kalau ikan besarnya datang kita cepat-cepat bertobat. Ya, saking pinter Alkitab begitu saudara ya. Tapi saya bilang kita sudah ngerti, ya ini panggilan Tuhan, nggak boleh main-main ya. Kalau Yunus karena memang dia ya sengaja ya, tapi akhirnya dia bertobat di perut ikan, makanya dimuntahkan. Kalau nggak bertobat nggak dimuntahkan, keluar dari belakang. Maka matilah Yunus ya, tetapi untung dia bertobat. Kami sepakat ya udah kita akan tawarkan rumah ini. Kalau dalam waktu seminggu rumah itu laku, berarti ini rencana Tuhan. Tapi kalau tidak, ya berarti kita pulang ke Solo. Lalu kami mulai berdoa. Nggak sampai 1 minggu, 3 hari saudara, rumah itu ditelepon orang, ditawar. Ya, lalu dia menyebut angka, kalau dijual seharga segini sih saya mau. Karena memang waktu itu kita pasang harga tinggi, memang nggak niat. Berharap ya kalau nggak laku ya kita tetap balik ke Solo. Jadi kita kasih harga tinggi. Ternyata orang yang beli itu dia orang Jakarta, dia lagi mau ada usaha di Solo. Dia lihat rumah itu dengan harga segitu buat dia murah. Tapi buat orang Solo itu mahal. Tapi itulah cara kerja Tuhan kan. Akhirnya dalam waktu 3 hari, oke, terjadi ya transaksi, kita bisa bayar kontrakan di Jakarta. Bayangkan loh, untuk bisa bayar kontrakan jual rumah loh. Tapi kan ya Tuhan itu kita nggak ngerti cara kerja Tuhan. Tapi saya tidak mencoba menolong Tuhan dengan cari orang. Kenapa kita seringkali tidak bisa melihat mujizat? Karena iman kita tuh mati. Kita nggak pernah coba ketika ada masalah duduk di kaki Tuhan, cari Tuhan, ya datangi Tuhan secara pribadi dan bertanya kepada Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Ketika engkau dalam masalah pekerjaan, engkau ada dalam masalah apapun saudara, ayo cari Tuhan, ya duduk di kaki Tuhan, minta petunjuk Tuhan, pakai imanmu. Kalau iman kita mati, bagaimana mungkin kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan buat kita? Tapi saya bersyukur waktu itu kita taat, mengikut Tuhan harus dengan iman. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Artinya apa? Waktu kita hidup mengandalkan kekuatan kita dan hikmat kita sendiri, bahkan orang lain, itu berarti kan kita nggak pakai iman. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Harus pakai iman. Ayo aktifkan imanmu saudara. Jangan biarkan iman kita mati sehingga kita tidak melihat perkara-perkara supranatural yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Biar tahun 2022 ini saya percaya bukan secara kebetulan ini tahun iman bagi gereja ini. Hidupkan imanmu. Bilang Tuhan, cukup Tuhan. Selama ini saya tidak pernah melihat mujizat Tuhan karena ternyata imanku mati. Bagaimana iman kita bisa hidup saudara? Mari jadilah pelaku firman Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-10, coba kita buka bersama saudara. Ya, firman Tuhan berkata di sana, ya, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini saudara. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita hidup, bagaimana iman kita menjadi besar, menjadi iman yang hidup ketika kita ini mendengar firman. Ya, ketika kita membuka hati kita, membuka iman kita untuk firman itu datang. Kalau kita nggak pernah dengar firman, bagaimana iman itu mau ada saudara? Ya, karena itu hari-hari ini mari kita belajar untuk mendengarkan firman.
Banyak orang menyebut dirinya pelayan Tuhan, tetapi sedikit orang yang punya iman yang besar, iman yang hidup di hadapan Tuhan. Maaf, iman hidup, iman yang besar itu nggak ditentukan dari pelayanan kita, saudara. Tapi bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ayo alami Tuhan. Ya, jangan sampai saudara kita rugi kalau kita hidup mengikut Tuhan, tapi kita nggak pernah mengalami hal-hal yang supranatural. Tuhan sampai hari ini mujizatnya masih terjadi. Saya kalau mau berbicara tentang mujizat, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan saudara bagi kami sekeluarga. Bahkan semua yang Tuhan janjikan dulu, Dia genapi semuanya. Saya ingat waktu kami harus menjual rumah di Solo, itu berat loh. Ya, sampai anak saya bilang, "Mami, itu kan rumah baru, kenapa dijual?" Saya cuma bilang, "Dek, Tuhan berjanji, nanti Tuhan akan gantikan." Dan hari ini Tuhan sudah gantikan loh saudara. Dia Tuhan yang ajaib. Ya, ayo hidupkan imanmu. Memang kita akan melewati banyak perkara, tetapi ketika imanmu itu hidup, engkau perbesar kapasitas imanmu dengan mempercayai firman Tuhan, engkau akan melihat hal-hal yang wow, luar biasa. Saya bukan berteori, saya sudah mengalami Tuhan. Saya sudah mengalami bagaimana iman itu turut bekerja, sorga itu turut bekerja ketika imanmu itu hidup, saudara. Ya, saya dengar kesaksian dari seseorang ibu yang ya dia waktu pandemi ini dia udah minta mati sama Tuhan. Kenapa? Karena ya masalah keuangan, dia tahu berapa uang yang masih dia punya untuk melanjutkan hidup, dan anak-anaknya juga bergerak di properti, saudara, dan dia sudah berhenti bekerja ibu ini karena tadinya dia pikir udah cukup anak-anaknya meneruskan. Lalu ketika terjadi pandemi, semua pekerjaan anak-anaknya di properti pakai utang bank. Tiba-tiba nggak bisa bayar karena semuanya berhenti. Dia bilang, "Bu, saya berdoa sama Tuhan, ambil nyawaku Tuhan. Saya udah nggak mau ada dalam pergumulan seperti ini." Ya, lalu saudara, ketika itu dia ditegur Tuhan, "Betapa egoisnya kamu pengen mati, kamu tinggalkan anak-anak dan keluargamu di dalam pergumulan. Ya, itu bukan iman yang benar." Lalu dia mulai berdoa, dia bilang, "Saya bersyukur, Bu, di tengah masa pandemi di Maret itu saya menemukan channel Ibu. Saya ikut mesbah doa dari awal, iman saya bangkit. Yang tadinya saya minta mau mati sama Tuhan, saya memilih untuk mempercayai bahwa Tuhan itu hidup." Dan dia berkata, saudara, di tengah dia bergumul, saudara, tiba-tiba bosnya yang lama telepon dia, "Kamu ngapain di masa pandemi ini? Nggak kerja apa-apa, lakukan sesuatu, ayo kerja lagi. Nih saya kasih untuk kamu jualan lagi properti." Dia bilang, "Saya coba karena tidak ada lagi yang bisa saya kerjakan, tapi saya tahu itu jalan yang Tuhan buka karena saya mulai menghidupkan iman dan mempercayai Tuhan." Saudara, dia berkata dia jualan di masa pandemi. Dia bilang, "Bu Debbie, Tuhan itu sungguh ada dan luar biasa. Keadaan boleh berubah, tapi kuasa Tuhan tetap sama." Ibu tahu, dia bilang, saudara, dia bilang kepada saya, "Ibu tahu saya jualan properti di tengah masa pandemi. Omset saya sebulan ratusan miliar." Ini baru tepuk tangan. Tadi belum tepuk tangan, saudara udah tepuk tangan. Ratusan miliar, dia bilang, sebelum masa pandemi saya jualan belum pernah omset segini. Di tengah masa pandemi di mana semua orang mengalami kesusahan, Tuhan menyatakan mujizat. Saya jualan, Bu, ratusan miliar sebulan. Semua persoalan terselesaikan karena saya berucap syukur, iman saya hidupkan, dan sorga turut bekerja menyelesaikan segala persoalan. Loh saudara, nggak ada yang mustahil. Jangan saudara bilang, "Lah itu kan karena pendeta, itu kan karena ibu pendeta bisa mengalami begini-begini." Nggak, ini seseorang yang dia bukan pendeta, tetapi imannya dihidupkan ketika dia mendengar firman. Dia berkata, "Luar biasa, Bu, Tuhan bekerja. Saya melihat bagaimana pintu terbuka." Loh, kalau mau pikirkan sama-sama pandemi, banyak orang yang akhirnya mati dan kehilangan segala-galanya. Kenapa? Apa yang membedakan? Imannya hidup. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan memilih untuk menyerah, pilihlah untuk percaya kepada janji Tuhan. Tahun ini tahun iman, buktikan saudara. Buktikan Tuhan itu Tuhan yang hidup.
Dan dia sanggup menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh percaya, antara orang yang imannya hidup dengan yang mati. Tidak semua orang Kristen imannya hidup. Tidak semua orang Kristen itu mau memperbesar imannya. Saya pengen kita baca lagi di dalam Injil Markus, saudara. Kita baca Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27 mulai. Ini tentang kisah dari seorang wanita yang pendarahan, saudara ya. Wanita yang sudah pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia apa? Mendengar. Ya, ayat tadi berkata iman timbul dari pendengaran. Wanita ini mendengar tentang Yesus, lalu imannya hidup. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lalu saudara lihat di sini ayat yang berikutnya 28 berkata, ini iman yang luar biasa. Sebab katanya apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Imannya itu nggak berkata begini, aku pengen ketemu Yesus lalu dia tumpang tangan sama saya maka saya sembuh. Enggak. Dia punya iman, asal aku sentuh jubahnya, aku pasti sembuh. Tapi kenapa imannya timbul? Karena dia mendengar tentang Yesus. Lalu ayat yang berikutnya ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari 28 dulu ya, 28 ini langsung lompat 29 ya. Sebab katanya, iya benar, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ayat 29 tadi dikatakan apa? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ketika dia menjamah jubah Yesus, ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30 sekarang kita lihat saudara. Baca bersama. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Yesus tidak melihat wanita itu dan sengaja mengeluarkan tenaga untuk menyembuhkan dia loh. Enggak. Yesus pun tidak tahu wanita ini, dia di belakang, dia nggak berhadapan langsung. Tetapi Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara ya, ayat yang ke-31 di sana dikatakan saudara, murid-muridnya menjawab apa? Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Mereka bilang, Tuhan, Tuhan, ini ribuan orang yang ikut engkau. Dan engkau tanya siapa yang jamah engkau? Saudara perhatikan, yang menjamah Yesus di situ memegang dia banyak orang. Tapi cuman ada satu yang membuat kuasa itu keluar dari diri Yesus. Wanita yang pendarahan ini. Saudara tahu kenapa kuasa itu keluar dari diri Yesus? Karena dia menjamah Yesus dengan iman. Mungkin banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Engkau datang berdoa setiap hari Minggu. Engkau datang mencari Tuhan di gereja setiap hari Minggu. Di rumah pun engkau berdoa. Tetapi hanya orang-orang yang mendekati Tuhan dengan iman yang besar, mereka yang akan berhasil melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Amin saudara. Yes, yang jamah dia banyak. Sampai murid-muridnya bilang, kamu lihat orang ini semua berdesak-desakan di dekatmu. Lalu kamu tanya siapa yang menjamah kamu? Ayat yang ke-32 Yesus bilang apa saudara? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Yesus penasaran, siapa yang sudah membuat kuasa itu keluar dari dirinya. Wow, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa saudara. Iman mampu menarik kuasa Kristus. Engkau bahkan tidak perlu ketemu pendeta berhadapan untuk ditumpang tangan. Dengar, Tuhan Yesus tidak berubah sampai hari ini. Engkau bisa menjangkau kuasa surgawi untuk turut bekerja di dalam hidupmu ketika engkau menghampiri Tuhan dengan iman. Lalu Yesus melihat sekelilingnya. Dia pengen tahu siapa yang melakukan hal itu. Karena banyak orang menjamah, tapi hanya satu yang menarik kuasanya itu keluar dari dirinya. Saudara lihat ayat 33 berkata apa?
Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia cerita, ya, bahwa dia sakit dan dia pengen, dia berkata, asalku jamah saja jubahmu, aku sembuh. Lalu ayat 34, apa yang Yesus katakan, saudara? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin, saudara. Siapa yang menyelamatkan dia? Iman. Siapa yang menyembuhkan dia? Imannya. Karena percaya dia mendengar tentang perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Saudara, berapa kali kita sudah mendengar tentang Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Berapa kali kita sudah mendengar bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Berapa banyak kali kita sudah mendengar tentang janji-janji Tuhan, bahwa dia sanggup memberkati hidup kita. Tetapi berapa banyak kali juga kita sudah mengalami itu. Kita sekarang termasuk seorang iman wanita ini, atau iman orang banyak. Ya, iman wanita ini luar biasa. Dia mendekati Yesus dengan sebuah rasa percaya yang besar. Orang lain menyentuh Yesus di situ, tapi mereka tidak memiliki iman yang sama dengan wanita ini. Hari ini, saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau datang kepada Tuhan sebagai orang-orang yang datang dengan iman yang besar, iman yang menyembuhkan, iman yang menyelamatkan, iman yang memulihkan ekonomi keluargamu? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu tetaplah percaya. Keadaan boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Apapun boleh terjadi, tapi mari dengan iman kita perkatakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidupku. Tetapi satu hal, saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Hanya waktu kita bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan firman-Nya, maka kita akan melihat, saudara, janji-janji, berkat-berkat Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Berhenti untuk meratapi nasibmu. Ingat, miskin dan kaya itu nasib, bukan takdir. Masih bisa berubah. Mungkin kita berkata, saya nggak punya cara untuk merubahnya. Tuhan sanggup membuka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang saya dan keluarga alami di masa pandemi, itu juga bukti bahwa dia Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan. Saya ulang-ulang bersaksi, kami yang tadinya sudah mau jual rumah Jakarta pulang ke Solo, ternyata Tuhan berkata lain. Tapi saya cuma bilang, aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Apapun keadaan di hidupku, aku mau tetap mempercayaimu. Itu yang saya katakan. Siapa yang menyangka Tuhan membalikan keadaan dan semuanya berubah, nggak jadi jual rumah, malah beli rumah. Tuhan itu dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara asal kita punya iman yang hidup. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menggenapi segala janjinya dalam hidup kami. Ketika kita bersepakat dengan Tuhan, maka dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara, jangan ratapi keadaanmu hari ini. Jangan bilang kepada Tuhan, Tuhan, masalahku terlalu besar. Tapi bilang pada masalahmu, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidupku. Datang pada Tuhan dengan iman. Mari kita mau datang seperti wanita itu. Begitu banyak orang menjamah Yesus, tapi hanya wanita ini yang menarik kuasa Tuhan. Hari ini engkau bisa menarik kuasa surgawi turun atas hidupmu. Engkau bisa menarik kuasa surgawi turun atas rumah tanggamu. Hanya dengan iman hampiri Tuhan. Katakan, Tuhan, kami percaya Engkau besar, kuasa-Mu dahsyat. Kami mau jadi seperti wanita yang datang menjamah jubah-Mu, Tuhan. Dia datang dengan iman. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Hari ini datangi Tuhan secara pribadi. Katakan, asal aku jamah saja, ekonomi keluarga pasti dipulihkan.
Rumah tanggaku pasti dipulihkan, penyakitku pasti disembuhkan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau Tuhan yang terlalu mampu untuk melakukan segala perkara di hidup kami. Betapa begitu banyak janji-janji dalam firman Tuhan. Kami mau mengalami semua janji itu Tuhan. Kami tidak ingin jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Tahun ini akan menjadi tahun iman. Iman yang hidup bagi setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melihat lebih daripada keadaan kami. Kami mau memandang dengan mata iman bahwa Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kami. Mari saudara, engkau yang mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, angkat tanganmu saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Hari ini perbesar setiap kapasitas iman kami. Kami mau percaya akan janji-Mu. Kami mau percaya Tuhan akan kebenaran bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan di hidup kami. Karena itu kami mau berserah hari ini. Kami mengangkat tangan tanda penyerahan kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun keadaan berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Ada begitu banyak kesaksian yang sudah kami dengar bagaimana Tuhan dahsyat dan luar biasa. Hidupkan setiap iman kami sore ini Bapa. Hidupkan iman kami. Kami mau Tuhan hari ini mempercayai Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menghidupkan imannya kepada Tuhan. Hamba berdoa setiap mereka mengalami masalah keuangan, Tuhan turut bekerja. Akan ada terobosan demi terobosan baru yang kami lihat. Mulai sore ini Bapa, kami mau taruh pengharapan dan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.